ingin kau tahu, ingin kau tahu, dekat denganmu setiap hariku. Sudahkah kau yakin untuk mencintaiku? Ku ingin hanya satu untuk selamanya. Ku tak melihat dari sisi sempurnamu, tak peduli kelemahanmu. Yang ada aku jatuh cinta karena hatimu, cintaku tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya dirimu. Selalu cintaku tak rasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganku. Sungguh indah cintamu. Halo semuanya, kembali lagi di acara talk show kesukaan kita semua, Talk Show. Saya Amor Korea sebagai host yang akan menemani kalian dengan berbagai informasi dan berbagai keseruan lain tentunya. Oh gitu, banyak cara bilang-bilang. Tenang-tenang, belum mulai kok. Nah, kalian berdua boleh dong perkenalan diri ke teman-teman semua. Nah, perkenalkan nama saya Axeliza Rahmat. Halo semua, nama aku Aulia Nisa. Kita bertiga sebagai host di acara favorit ini, yaitu Talk Show. Nah, di episode kali ini kita punya satu tema khusus nih. Kalian mau tahu gak? Apaan tuh, Sel? Tema kita kali ini yaitu kreativitas dalam kata, anekdot, dan eksposisi. Wah, kayaknya menarik banget nggak sih? Bentar-bentar, anekdot, eksposisi, apaan tuh? Kayak nggak pernah dengar sebelumnya. Wah, kelihatan nih pasti sering bolos kan pas pelajaran bahasa Indonesia. Anekdot tuh, aduh gimana ya ngejelasinnya? Mending kita langsung mulai aja kali ya, supaya kita bisa paham juga apa itu teks anekdot dan eksposisi. Yes, juga setuju. Sabar. Sebelum itu, di acara kita kali ini kita bakal kedatangan beberapa bintang tamu yang bakal memberi kita informasi tentang teks anekdot dan eksposisi. Wah, keren keren banget sih itu. Yaudah, ayo langsung kita tanya-tanya bintang tamunya. Sebelum itu, kita harus menonton video singkat ini. Yuk kita tonton. Jika kalian menjadi orang kaya, mempunyai lahan perkebunan yang luas, apa yang akan kalian lakukan? Jika saya menjadi orang kaya, saya akan memaksimalkan lahan kebun saya itu dengan menanami berbagai macam pohon seperti pohon sawit, pohon karet, pohon tembakau, dan sejenisnya. Kalau saya akan tanami beragam tanaman karet dan mempekerjakan banyak petani agar mereka sejahtera. Coba Ian, menurut pendapatmu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi orang kaya? Jika saya mempunyai banyak uang, saya akan membeli banyak mesin penebang. Mengapa kamu ingin beli mesin penebang? Supaya saya bisa menebang berbagai macam tumbuhan yang ada di kebun saya, sehingga bisa mendirikan berbagai macam bangunan seperti pusat perbelanjaan, apartemen, restoran, dan sejenisnya. Bukannya itu yang sering dilakukan para pejabat dan konglomerat di luar sana. Oh, tapi itu malah akan menghabiskan lahan hijau negeri ini ya?
Menurut saya tidak juga, Pak. Kan masih ada Alvin dan Kurnia yang masih mau membuka lahan perkebunan jika mereka sukses nanti. Gimana? Udah semakin paham belum nih dengan apa itu teks anekdot? Sebentar. Kok tiba-tiba kita di luar studio sih? Iya, kok tiba-tiba kita di sekolah? Nah, teman-teman, setelah aku cari tahu, ternyata tema kita kali ini pernah dibahas pas kita kelas 10 SMA loh. Oh alah, pantes tiba-tiba kita ke SMA. Dan juga, ternyata bidang tamu kita kali ini berasal dari SMA ini juga. Wah, serius? Iya, serius. Nah, kembali ke topik. Kalian udah paham belum dengan apa itu teks anekdot? Jujur belum sih. Ya udah, mending kita lihat stand up satu ini. Bentar. Stand up? Apa hubungannya sama tema kita kali ini? Udah, lihat nanti aja. Tes. Gak bisa ini mah. Selamat siang para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji dan profesi saya sebagai stand up comedy di sini ingin menghibur para hadirin dan hadirin sekalian. Jadi harap untuk ketawanya ya. Siap. Oke. Di sini ada yang jadi kuli nggak sih? Enggak. Berarti saya satu-satunya di sini. Kuli piknik. Oke. Ngomong-ngomong soal liburan, tadi ada yang ngomongin liburan nggak? Enggak. Ya udah kita ngomongin aja liburan. Ngomong-ngomong soal liburan, orang-orang itu pada suka liburan ya. Katanya sih buat ngilangin stres. Emang iya. Cuma buat saya enggak. Malah liburan nambah stres buat saya. Kenapa tuh? Anak saya datang ke saya. Datang, Pak, mau ke Dufan. Saya sibuk nyari alasan. Jakarta banjir, Nak. Kata dia, ya udah deh. Mau ke itu aja, Gunung Tangkuban Perahu. Wah, tapi perahunya lagi bocor nih. Nah, pas akhirnya ketahuan saya. Ketahuan gak ada duitnya. Ya. Cuman sebenarnya kasihan juga sama anak saya. Dia itu kan anaknya jarang liburan. Kadang dia ikut saya ke tempat kerja aja, buat dia itu udah seperti tamasya gitu, dari pagi hingga sore. Dia anteng aja nyusun Lego. Ya sama seperti anak-anak lainnya, cuman yang jadi pembeda gitu kalau anak-anak lainnya itu kan pasti kalau jadi nyusun Lego itu jadinya itu robot. Anak saya jadinya pesulap aja. Ayo dong ketawa dikit. Iya. Boleh. Oke. Baiklah, terima kasih. Terus akhirnya datang istri saya. Setelah saya pulang, istri saya nyamperin tuh ke anak saya. Dek, gimana? Hari ini sama bapak, wah seru banget mah katanya. Mantap lah pokoknya. Nanti gede, saya mau jadi kuli. Dia bilang. Saya senang dia bangga ingin menjadi kuli. Cuma sayanya agak mikir juga ya. Mikir kalau kuli itu ternyata membahagiakan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf ada sedikit garingnya. Ini sebenarnya agak kurang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, jadi teks anekdot itu kayak cerita-cerita lucu gitu ya? Tapi bukan sembarangan cerita lucu loh. Loh, terus gimana? Daripada kamu bingung, mending kita langsung tanya-tanya aja sama ahlinya. Ya udah deh, biar kejawab juga pertanyaannya. Ya udah, cus kembali ke studio. Nah, teman-teman penasaran gak sih sama siapa sih ahli anekdotnya? Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita. Nah, teman-teman, sekarang kita udah bersama ahli anekdot kita nih. Boleh perkenalan dulu dong, kan namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Riko Riandra Yasin. Saya juga telah mendapatkan gelar S1 di bidang sastra dan sekarang saya berprofesi sebagai ahli anekdot dan sekarang juga saya sedang menempuh pendidikan S2
di Universitas Harapan Palsu dan tentunya dengan jurusan yang sama yaitu Sastra Anekdot. Nah, Kak Riko, udah berapa lama sih kakak berkecimpung dengan dunia peranekdotan ini? Berapa lama ya? Saya tuh mulai pertama kali kenal dengan teks anekdot ini saat saya masih duduk di kelas 1 SMA. Iya, saat kelas 1 SMA, saya ingat sekali waktu itu guru bahasa Indonesia saya, namanya juga saya masih ingat, namanya itu Pak Sandi. Dia itu sedang menjelaskan tentang materi ini, materi tentang teks anekdot. Dia menjelaskan tentang pengertian, struktur, dan juga bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Jadi kurang lebih saya tuh mulai kenal dengan teks anekdot ini tuh sejak kelas 1 SMA. Saya sudah merasa bahwa mungkin ini adalah dunia saya. Jadi saya langsung mendalami hal anekdot tersebut. Wah, jadi mulai suka peranekdotan ini dari kelas 1 SMA ya Kak ya? Iya, benar sekali. Oh, sip. Jadi sekarang aku mau tanya nih Kak, sebenarnya struktur apa aja sih yang ada di teks anekdot tersebut? Mungkin Kak Riko bisa jelasin secara singkat kepada teman-teman semua. Baik, untuk teks anekdot ini sendiri strukturnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah orientasi, komplikasi, dan juga evaluasi. Pertama, di bagian orientasi ini tuh ada di bagian pembuka. Bagian orientasi ini tuh menjelaskan tentang latar belakang mengenai masalah yang akan kita bahas. Di bagian ini juga dijelaskan berbagai jawaban mengenai pertanyaan seperti mengapa, apa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Lalu pada bagian komplikasi, di sini merupakan inti dari masalah cerita tersebut. Lalu di bagian ini juga terdapat humor yang diharapkan bisa mengundang gelak tawa penonton. Lalu kemudian di bagian terakhir yaitu evaluasi merupakan bagian tanggapan atau penjelasan atas masalah tadi. Di bagian ini juga bisa terisi sebagai komentar persetujuan dari penulis terhadap cerita tersebut. Namun bagian ini juga bersifat boleh ada dan juga tidak ada. Wah, keren banget ya teman-teman penjelasan dari Kak Riko. Terima kasih ya Kak Riko untuk penjelasannya. Wah teman-teman, ternyata struktur teks anekdot hampir mirip ya dengan struktur teks yang lain. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang, kita akan menyaksikan suatu video yang berkaitan dengan tema kali ini. Aku tuh heran sama kamu, Cak. Kenapa heran sama aku? Masalahnya kamu kalau ada tugas untuk membuat apa kan selalu saja lama buatnya. Betul tuh, walaupun selesai, selalu saja berantakan. Dan sekali gara-gara kamu aku selalu dimintai tolong Pak Ferry untuk mengetik ulang laporan dari awal. Ah, tidak sama lu. Kita ini kan berteman. Sudah sewajarnya sesama teman saling bantu. Masalahnya, karyawan lain juga ikut membicarakan kamu. Kata mereka, kapan sih kamu itu kalau ada panggil dari pimpinan langsung cepat tanggap dan tidak buat kesalahan terus. Dan nih aku juga pernah ditanyai karyawan di ruang sebelah tentang hal itu. Bagaimana kalau kami terus-terusan ditanyai mereka? Tenang saja, kalian jangan pusing. Jawab saja sejujurnya bahwa kalian pernah melihat aku cepat tanggap saat dipanggil pimpinan dan tidak salah menyelesaikan tugas darinya. Memang kapan? Minggu lalu, waktu Pak Ferry memanggilku untuk mengambil dan menghitung isi amplop bulanan yang ku terima di setiap awal bulan. Syukurlah ada strapon ini. Wah, strobonya berguna banget ya, cantik banget lagi. Kamu beli di mana? Aku beli di Pelita Store, kamu nggak tahu? Pelita Store, aku nggak tahu. Serius? Padahal Pelita Store tuh viral banget loh di TikTok Shop. Oh ya? Iya, kamu cek aja akunnya Pelita Store. Kamu mau nggak? Aku ada satu. Boleh. Tunggu ya. Oke. Nih, wah cantik banget. Iya dong, Pelita Store gitu loh. It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, beer, smoke, freak, party all night. Come back, girl, what's up? Oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at
Apa yuk? Ayo yuk. 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 Nah, kembali lagi nih di Quack Show. Kita masih berbincang-bincang seputar teks anekdot bersama Kariko. Nah, Kariko, teks anekdot itu kan juga merupakan salah satu bentuk kritik sosial. Dan dalam kritik sosial itu pasti ada yang namanya informasi dan gagasan. Lalu apa yang dimaksud dengan simpati, empati, peduli, pro dan kontra? Mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman kita yang belum tahu tentang itu? Cara singkat aja Kak, nggak apa-apa. Baik, saya jawab pertanyaan tadi satu persatu ya. Pertama, simpati. Simpati merupakan keikutsertaan dalam merasakan perasaan, baik berupa senang, sedih, takut, atau lainnya. Kemudian ada empati. Empati itu merupakan keadaan di mana mental seseorang yang melibatkan dirinya sama-sama merasakan sesuatu yang sedang dialami oleh orang lain. Lalu, peduli merupakan rasa memperhatikan seseorang dengan diikuti tindakan proaktif terhadap kondisi dan keadaan sekitar. Lalu, pro merupakan tindakan atau sikap seseorang yang menunjukkan persetujuan atau keberpihakan terhadap suatu pendapat atau hal yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan kontra adalah sebaliknya. Kontra merupakan sikap yang menunjukkan ketidaksetujuan atas pendapat atau penyangkalan atas pendapat dan juga hal yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin seperti itu penjelasan singkatnya. Wah, ternyata banyak juga ya cara menyampaikan pendapat dan informasi. Penonton, mana nih suaranya? Selanjutnya, kami akan menampilkan beberapa cuplikan berita. Mari kita saksikan. Pasien anak kecanduan ponsel bertambah di Rumah Sakit Jiwa Solo, Kamis 17 Oktober 2019. Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Dr. Arif Zainuddin, Solo, Jawa Tengah, mencatat adanya kenaikan signifikan jumlah pasien kecanduan ponsel. Dalam 3 bulan terakhir, bahkan ada 35 anak kecanduan ponsel yang berobat ke RSJD Solo. Kepala Instalasi Kesehatan Anak dan Remaja RSJD Dr. Arif Zainuddin, Alia Himawati, mengatakan dulu pasien kecanduan ponsel baru ada 1 orang dalam sepekan. Sekarang, dalam 1 hari bisa 1-2 pasien. Semuanya merupakan anak usia sekolah. Ini kan tahun ajaran baru di semester itu sudah kira-kira ada 35 anak bahkan sampai rawat inap. Ya rawat inap kemarin ada 2 anak. Sekarang sudah pulang, kata Alia pada wartawan Kamis 17 Oktober 2019. Pasien yang rawat inap tersebut terdiri dari 1 siswa SMP dan 1 siswa SMA. Adapun pasien rawat jalan paling kecil usianya 10 tahun. Puluhan pasien tersebut berasal dari Solo dan sekitarnya. Dia menyebutkan ciri-ciri anak kecanduan ponsel. Biasanya orang tua sudah mengetahuinya, anak pegang ponsel terus. Selanjutnya, anak sudah tidak bisa melakukan fungsi tugasnya sebagai anak sekolah, seperti membolos sekolah, tidak mau belajar. Selain itu, anak mengalami gangguan emosi dan kesulitan tidur. Menurutnya, dalam menangani pasien kecanduan ponsel disesuaikan dengan gejala yang muncul. Gejala pada anak akan berbeda-beda. Misalnya, gangguan emosi dan sulit tidur diatasi terlebih dahulu. Ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk mengatasi gangguan emosi itu. Salah satunya dengan obat farmakoterapi. Selain itu, langsung masuk ke terapi perilaku, ungkapnya. Pada awalnya,
Terkadang anak merasa tidak kecanduan ponsel dan merasa baik-baik saja. Langkah pertama, sebelum masuk ke terapi perilaku, lanjutnya anak harus mengakui kalau kecanduan ponsel. Alia menyatakan proses terapi tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Untuk farmakoterapi, paling tidak 2 pekan agar pasien lebih stabil. Pekan pertama sudah bisa mulai terapi, berlaku dan berlanjut paling tidak 6 bulan. Ada daftar kontrak apa yang harus dilakukan pasien? Misalnya, untuk anak yang masih sekolah, jam belajar, sepulang sekolah harus ngapain? Kalau dulu pegang ponsel setiap waktu, sekarang harus dibatasi. Pegang ponsel hanya boleh jam tertentu, maksimal 1 hari hanya 2 jam. Apapun alasannya, tegasnya. Alia menambahkan, orang tua perlu melakukan upaya dan memberi contoh untuk mencegah agar anak tidak kecanduan ponsel. Meskipun begitu, praktiknya agak susah karena tugas-tugas sekolah terkadang memakai gawai. Cara mencegahnya dengan menggunakan gawai hanya untuk tugas-tugas sekolah. Kemudian, pada jam-jam tertentu, harusnya di keluarga tidak pegang ponsel semua. Kalau orang tua pegang ponsel, anaknya tidak boleh. Ya, sama saja, ujarnya. Kamis 17 Oktober 2019, selain di Bandung Barat, Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta juga menerima pasien yang kecanduan ponsel. Tahun ini, jumlah pasien tersebut semakin meningkat. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, Alia Himawati, mengatakan fenomena tersebut sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu. Namun, belakangan ini fenomena tersebut semakin marak. 3 tahun lalu ada, tapi sedikit. Sejak tahun ajaran baru ini, ada sekitar 35 anak remaja. Dan sehari ada 1-2 anak yang berobat, kata Alia Kamis 17 Oktober 2019. Kondisi gangguan kejiwaan mereka berbeda-beda. Pasien dengan kondisi yang sangat parah bahkan tidak mengakui dan terus menganiaya orang tuanya. Orang tuanya tidak dianggap, dia pikir dia turun dari langit. Pikirannya itu yang ada di game itu, bahasanya bahasa di game itu, ujarnya. Kebanyakan pasien tersebut kecanduan game ekstrim. Mereka tidak mau makan hingga tidak mau sekolah. Kalaupun sekolah, mereka ingin segera pulang untuk bermain game. Ada yang niat ke sekolah itu untuk main game karena di sekolah ada wifi gratis, sedangkan di rumah sudah diputus wifi sama orang tuanya, kata Alia. Penanganan pasien kecanduan ponsel ini dilakukan sesuai dengan gejalanya. Pertama, pasien harus mengakui jika dirinya kecanduan ponsel. Setelah itu, pasien diberi obat. Kondisi kecanduan ini membuat cairan otak atau kerja saraf tidak seimbang. Langkah farmakoterapi atau pemberian obat ini yang paling cepat bisa menyeimbangkan, ujarnya. Kemudian, pasien akan menjalani terapi perilaku secara berangsur, dosis obat juga diturunkan. Untuk pasien rawat jalan, kita evaluasi 2 minggu sekali. Mereka kita beri kontrak kegiatan sehari ngapain aja. Sehari pegang ponsel itu hanya 2 jam, katanya. Sebagai langkah pencegahan, dia mengimbau kepada orang tua agar menjauhkan ponsel dari anak sejak dini. Saat ini banyak orang tua yang mengenalkan ponsel anaknya terlalu dini. Nah, cuplikan berita tadi merupakan salah satu bentuk deteksi sosial yang mengandung beberapa unsur yang telah disampaikan oleh Kariko tadi. Selanjutnya, kami akan menampilkan video singkat tentang materi kita kali ini. Mari kita lihat.
Kertas apa ini, Manda? Bisa kamu jelaskan kepada saya apa maksud dari kertas ini? Mohon maaf Ibu, itu kertas salinan di buku paket. Mau jadi apa kamu, Manda? Saya mau jadi pejabat, Bu. Bagaimana bisa kamu menjadi pejabat kalau ujian saja kamu ngepek seperti ini? Jangan salah, Bu. Saya menyaksikannya sendiri kok di televisi. Banyak pejabat yang membawa teks saat berpidato. Namun mereka tetap dihargai dan dihormati. Gimana? Udah semakin paham lo nih dengan apa itu teks anekdot? Harusnya sih udah ya. Nah, sekarang kita akan bertanya-tanya lagi nih dengan narasumber lain. Untuk bintang tamu kita yang lain, dipersilakan Aina Aymar. Baik Aina, bisa nggak sih kamu cerita-cerita sedikit dulu gitu tentang mengapa sih kamu bisa tertarik mempelajari teks anekdot dan teks eksposisi ini? Nah, tentu, baik. Sebenarnya cerita saya kurang lebih sama seperti Kak Riko, karena kebetulan kami itu satu SMA, dan Kak Riko ini kakak kelas saya, ya kan? Ya. Sama seperti dia, waktu itu saat saya masih kelas 1, guru bahasa Indonesia saya menjelaskan tentang teks anekdot dan teks eksposisi tentunya. Di situ saya merasa bahwa saya tertarik sekali dengan teks anekdot dan eksposisi ini. Dan hal itu tuh yang membuat saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia agar bisa membuat orang lain dan generasi selanjutnya tahu dan ingin lebih mengenal mengenai dengan teks anekdot dan teks eksposisi. Wah, cukup inspiratif juga ya ceritanya. Baik Aina, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi itu? Terus bagaimana cara pembuatan atau cara penyusunan teks eksposisi ini? Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Teks eksposisi ini adalah suatu tulisan yang berisi informasi yang dilengkapi dengan gagasan, perasaan, dan juga pengetahuan dari penulis. Nah, teks eksposisi ini memiliki beragam jenis. Salah satunya itu teks eksposisi laporan. Secara definisi, teks ini dapat diartikan sebagai tulisan yang dikembangkan melalui data temuan pada sebuah peristiwa, yang kemudian ditambah dengan gagasan penulis sebagai penguatnya. Lalu untuk penyusunan teks eksposisi ini sendiri memiliki beberapa tahapan, yaitu tentukan topik yang pertama yang berhubungan dengan fenomena sosial, lalu topik yang dipilih sebaiknya dekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita dapat memilih topik yang sesuai dengan ketertarikan ataupun minat kita. Kemudian, tentukan objek yang akan menjadi responden ataupun sumber data penelitian. Lalu, tentukan juga cara pengambilan data dan rumuskan hal-hal yang ingin kalian ketahui dari topik tersebut yang akan dijadikan teks eksposisi. Dan juga harus dipilih dalam bentuk pertanyaan. Nah, kemudian kita bisa mengumpulkan dan mengolah data yang telah kita dapat. Nah, dan yang terakhir ini, kita perlu menyajikan data tersebut yang sudah kita kumpulkan dalam bentuk teks eksposisi laporan. Teks ini bakal disajikan dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapat pernyataan ataupun pernyataan pendapat. Yang kedua, argumen ataupun hasil penelitian. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah penegasan ulang ataupun kesimpulan dari teks tersebut. Wow, cukup panjang juga ya ternyata proses penyusunan teks eksposisi ini. Seperti yang kita tahu, selain dalam bentuk tulisan dan lisan, anekdot juga biasanya disampaikan melalui grafis atau gambar. Nah, salah satunya melalui komik. Ada berbagai jenis komik. Salah satunya yang sering kita lihat yaitu komik potongan atau komik strip. Nah, komik ini biasanya terdiri dari 4 panel potongan, bisa lebih atau kurang. Nah, komik ini juga bukan berbentuk buku. Lalu, bagaimana sih Aina langkah-langkah dalam membuat komik potongan atau komik strip ini? Baik, saya akan menjelaskan dari langkah pertama. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk membuat komik ini adalah menentukan cerita yang akan kita tuangkan dalam komik. Kemudian, kita dapat mengubah cerita yang kita miliki dan kita sudah pilih ke dalam naskah komik. Karena panel yang akan digunakan terbatas, kita juga harus memilih adegan-adegan inti dalam cerita tersebut.
Nah, kemudian kita bisa memulai membuat sketsa gambar. Kita dapat menggambar sendiri komik yang kita buat. Kita juga dapat menggunakan foto-foto yang gerakannya disesuaikan dengan rencana naskah yang dibuat. Setelah yakin dengan sketsa yang sudah dibuat, kita akan menebalkan dan mewarnai sketsa itu hingga menjadi komik yang utuh. Oh, ternyata begitu ya tahapan dalam pembuatan komik strip ini. Iya, gitu. Nah, baik, jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini kita akan menayangkan bagaimana sih caranya menyampaikan lawakan tunggal dengan santun. Tetap di Quok Show. Dadah! Kamu Milanda ya? Apaan sih? Sih. Jangan gitu dong. Aku tahu rumah kamu di mana. Aku juga tahu siapa bapak kamu. Bapak kamu Agus kan? Kok tahu? Kan dia yang biasanya yang tegaran ke rumah aku. Tunggu. Aku mau ramal. Aku ramal, kamu bakalan teriak. Gak bakal. Akan. Gak akan. Soalnya aku begal. Merica, basmi begal hanya 1 juta rupiah. Peringatan, produk ini dapat menyebabkan luka bakar permanen. Mataku, 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 mataku. Baik, kembali lagi bersama kami di acara kesayangan kita semua, Quok Show. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya menampilkan lawakan tunggal secara santun. Nah, Kak Riko, bagaimana caranya kamu menyampaikan lawakan tunggal secara santun? Baik, kita juga tadi telah melihat ya penampilan lawakan tunggal atau mungkin yang lebih familiar kita sebut dengan stand up dari Wisnu tadi. Keren banget loh tadi ya, saya lihat ya. Iya, lucu sekali tadi. Pastinya kalian semua yang menonton di sini merasa terhibur dengan kehadiran Wisnu sebagai penampil lawakan tunggal kita Setuju tadi sih, ya. setuju. Iya dong. Tentunya hal pertama yang kita bisa lakukan dalam menyiapkan lawakan tunggal itu kita harus menyiapkan naskah yang mengandung semua struktur dasar dari naskah lawakan tunggal dengan baik, yaitu yang mengandung setup, beat, dan juga rule of three, dan juga tak lupa dengan punch-nya. Itu yang paling penting. Jadi yang pertama itu adalah bagian setup. Setup merupakan bagian tidak lucu yang berperan sebagai pengantar cerita dalam sebuah naskah. Lalu ada punch atau bisa disebut juga dengan punchline, merupakan bagian yang mengandung unsur humor dan diharapkan bisa mengundang gelak tawa penonton. Lalu ada beat. Beat adalah kesatuan antara setup dan punch yang biasanya membahas suatu subtema. Satu naskah lawakan tunggal biasanya mengandung beberapa beat. Lalu kemudian ada rule of three. Rule of three merupakan cara untuk menyampaikan suatu materi dan mengharapkan sebuah gelak tawa dari penonton. Rule of three bisa disampaikan dengan menyampaikan 3 contoh. Ketiga contoh ini berkaitan satu sama lain. Dan pada contoh ketiga biasanya merupakan hal yang lucu karena merupakan hal yang tidak dapat diduga oleh penonton. Ternyata emang sesusah itu ya menampilkan lawakan tunggal secara santun. Iya, kayaknya bener banget ya. Banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi masih ada lagi. Oh, masih ada lagi? Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Apa itu? Sebelum ditampilkan, naskah yang sudah kita buat, kita tampilkan ke orang lain. Mintalah pendapat orang tersebut. Apakah tema yang diangkat sudah faktual dan tidak menyinggung sara, diskriminasi gender, disabilitas, dan lain-lain. Lalu, apakah isi naskah sudah sesuai dengan tema? Apakah terdapat unsur humor dalam naskah? Dan apakah humor disampaikan secara menarik dan juga santun? Lalu, kuasailah naskah yang sudah ditulis, sehingga kita dapat menyampaikannya tanpa harus melihatnya. Bacalah berulang-ulang sambil bercermin, agar kita dapat
menguasai naskah, serta melihat ketepatan ekspresi dan juga gerak tubuh. Lalu, selain hal-hal tadi, ada pun hal lain yang harus kita perhatikan dalam menyajikan lawakan tunggal, yaitu adalah kesantunan dalam berbahasa. Meskipun anekdot atau lawakan tunggal ini merupakan teks yang mengandung unsur kritik, namun kritik yang disampaikan harus dalam santun dan juga tidak menggunakan kata-kata kasar. Penggunaan kata maaf atau permisi juga tidak dilarang dalam menyampaikan sebuah lawakan tunggal. Dan yang terakhir tentunya adalah kesantunan dalam berpakaian dan bersikap harus diperhatikan saat kalian ingin menampilkan lawakan tunggal. Ternyata memang serumit itu ya. Oke, banyak sekali hal yang harus diperhatikan dalam menampilkan lawakan tunggal secara santun. Iya, dan juga dipelajari ya. Iya, betul sekali. Oke, sekarang kami akan menampilkan 2 video terakhir yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Mari kita lihat. Edi, kamu jangan buang sampah sembarangan. Teman-teman yang lain juga buang sampah sembarangan kok. Tapi kamu tidak harus ikut-ikutan dengan hal buruk dari teman kamu. Apalagi kan kamu bercita-cita ingin menjadi seorang pelayan, jadi harus menjaga kebersihan lingkungan. Loh, kalau banyak sampah berserakan bisa menyebabkan banjir. Lalu kalau banjir saya akan buat perahu kecil dan menawarkan jasa untuk orang-orang yang ingin menyeberang. Dasar kamu, pokoknya kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Seorang guru bimbingan konseling memanggil Dedi, salah seorang siswa kelas 10 yang diketahui sering melakukan pelanggaran di sekolah. Kala itu mereka berdua sedang berada di dalam ruangan BK. Jadi, ibu mendapatkan laporan bahwa kamu jarang mengerjakan PR dan sering tertidur di kelas. Benarkah itu? Benar juga sih Bu, saya kadang suka ngantuk Bu dengar penjelasan guru di kelas, terus juga akhirnya saya sibuk Bu, kadang tidur malam jadi nggak sempat ngerjain PR. Nah, bukannya selepas SMA ini kamu mau lanjut jadi polisi? Lah, kok Ibu tahu? Bukannya ini status yang kamu bikin ya? Iya Bu. Hai. Kalian pasti nungguin kan sesi ini. Waktunya kita kuis. Karena episode kali ini sangat amat spesial, kami akan memberikan hadiah kepada 2 orang penelpon tercepat. Hadiahnya apa tuh, Amoret? Uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Wah, gede banget gak sih nominal hadiahnya? Yuk. Langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Nah, udah masuk nih panggilan pertama. Dengan siapa di mana? Coba bisa diulangi sekali lagi, Kak? Coba agak jauhin handphonenya dari mulut, Kak. Ini saya, Wisnu, dari Kota Bogor. Nah, kan. Tolong dijawab pertanyaannya ya, Kak, berdasarkan infografik berikut. Apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa berhenti merokok? A. Meminta dukungan dari keluarga dan kerabat. B. Meminta dukungan dari rakyat. Apa, Pak? Agak jauhin, Kak, handphonenya, Kak. Yang A, meminta dukungan dari keluarga dan kerabat. Benar sekali. Selamat, Anda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah dipotong pajak. Selanjutnya untuk penelpon kedua. Dengan siapa di mana? Latifa dari Bogor. Wah, semuanya dari Bogor ya hari ini. Nah, gini dong, langsung jelas. Baik, Mbak Latifa, pertanyaannya adalah, berdasarkan infografik tersebut, rokok berbahaya bagi kita karena A. Mengandung banyak zat berbahaya dan merugikan secara keuangan.
B. Membuat kita ditolak masuk kerja. A. Mengandung banyak zat berbahaya dan merugikan secara keuangan. Ya, benar sekali. Selamat, kamu berhasil mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Kamu pajaknya berapa persen tuh kira-kira? Kecil kok, cuma 99%. Oh iya, kecil banget ya. Ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Cinta tak bisa kau salahkan. Dokter Alia atas waktunya. Sekian dari kami, kembali ke studio. Ujarnya. Padahal dia udah bagus yang tadi. Woi lah. Desperate. Bansikan. We all desperate. Ini juga energi. Oke, 1, 2, 3, roll kamera, action. Wah, gak kerasa nih udah sampai di ujung acara.